Dah, sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, my name is Arif Budi Maulana and my team name is Arya Alfizul Ihsan. And we are going to discuss what is the linguistic. So, in the linguistic is the study of language. The studying language help us understand the structure of language and how language is used, variation language and the influence of language of the way people think. Jadi maksudnya di apa yang dimaksud linguistik ini yaitu ya ilmu mempelajari tentang bahasa. Ya itu juga kita bisa mengerti apa untuk membentuk kata mana hasil struktur bahasanya. Nah, dan ini gimana cara ngegunain bahasa ini, linguistik ini bakal ada pengaruhnya dalam cara berpikir orang. Itu yang saya tangkap. Untuk yang and next is what is language? Language is a system of ability, vocal symbol that all permit all people who have given a culture or other people who have learned the system of that culture to communicate or interact, and language also in system or arbitrarily vocal symbol used for human communication. Jadi maksud dari slide kedua ini yang saya tangkap juga maksudnya kami yang ditangkap yaitu bahasa ini ya sistem simbol vokal yang telah dipelajari sistem budayanya itu. Nah, itu untuk berkomunikasi atau interaksi. Dan bahasa ini sistem simbol vokal juga yang digunakan untuk komunikasi manusia. Nah, itu yang saya dapat pahamin. Nah, dan untuk slide 4, study of language yaitu, nah jadi di sini dikatakan di PPT ini study of language is linguist that study language structure such as sound and meaning. Nah, yang kedua, language is essential part of what means to be human, and it's what set us apart from the other animal. Nah, untuk sisanya siapa yang ini? Nah, untuk sisanya, untuk maksud saya ini ya study linguistic language ini ya strukturnya ya dalam kata suara sama makna sih kalau menurut saya.
dan language. Arya, testing. Arya, Yes. bisa Iya. bisa bantu jelasin aneh nggak yang language ini? Aku Boleh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan ya untuk materi atau part the study of language. Di sini dijelaskan tentang study of language is language that study language structure such as sounds and meaning. Dan itu maksudnya itu kayak memberikan pemahaman khususnya itu linguistik, memberikan pemahaman tentang struktur kebahasaan kayak seperti bunyi dan makna. Terus di sini kan linguistik itu membahas tentang kebahasaan. Jadi berarti kita membahas tentang fungsi bahasa itu sendiri. Yang pertama yaitu seperti yang crystallistic function. Itu maksudnya bukan kristal, kayaknya salah penulisan. Namanya itu ristal. Kurang lebih ada 8 atau lebih function of language. Itu untuk komunikasi, menyampaikan ekspresi, juga untuk interaksi sosial atau perilaku di masyarakat. Jadi studi kebahasaan ini itu erat hubungannya dengan kegiatan sosial di masyarakat. Jadi linguistik dalam hal ini itu menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi yang dikaji itu kaidah-kaidah kebahasaan secara umum. Lebih tepatnya itu analisis tentang bahasa, kayak seperti fonetik, kemudian ada fonologi, terus morfologi, sintaks, dan semantics. Jadi dalam part ini kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kemudian silakan Rip. Jadi paragraf 5 ini tentang perbedaan linguistik sama traditional grammar, kan ya Arya? Iya, betul. Jadi yang saya dapat ini juga sih ya agak ini juga dari katanya nih, linguistic is a scientific study of language and structure. Nah, sedangkan traditional grammar is perspective where modern linguistic in descriptive. Jadi bedanya sih dalam antara kata maknanya juga udah beda sih. Untuk Arya gimana ya dapatnya ya dari kata-kataku ya? Untuk part how does linguistics differ from traditional grammar, itu dalam part ini itu menjelaskan tentang kayak perbedaan yang mendasar antara linguistik dengan traditional grammar. Di sini dijelaskan bahwa linguistik is the scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Kemudian, dan penjelasan yang paling jelas itu di paragraf kedua dalam part ini, itu kayak traditional grammar is perspective, whereas modern linguistic is descriptive. Itu maksudnya itu kayak traditional grammar itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang aturan bagaimana seseorang itu harus berbicara dan menulis. Jadi untuk traditional grammar itu cuma kayak tata bahasanya saja. Sedangkan untuk linguistik itu cakupannya lebih luas. Kayak bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih tentang bagaimana orang itu benar-benar berbicara dan menulis. Dalam hal ini tuh kondisi
kondisi apa kayak keadaan geografisnya. Jadi dari perbedaan yang mendasar dari dua objek ini, yang traditional grammar dengan linguistik, itu perbedaannya itu sama-sama merumuskan aturan. Hanya saja untuk yang traditional grammar itu dia perspektif sifatnya. Jadi hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana sih seseorang itu menggunakan bahasa. Jadi bisa jadi contohnya itu seperti hukum kebahasaannya. Kemudian kalau untuk linguistik itu dia kayak menangkap fenomena di masyarakat. Jadi maksudnya itu kayak seperti gaya bahasa di masyarakat gitu loh. Jadi ada lebih banyak cakupannya dari traditional grammar. Mungkin itu. Nah, itu berarti masuk ke slide ke-6 berarti tadi untuk selanjutnya itu. Ya kan? Ya, selanjutnya next ke slide 6. Nah, yang tadi yang ruang lingkup ini harusnya di sini lah nih. Nah, di ke-6 ini dalam topiknya the scope of linguistics in vast and huge. Jadi maksudnya ruang lingkup ini lebar sama gede juga, terbilang luas lah. Ya seperti tadi yang dikatakan sebelumnya, yaitu di sini juga di sini katakan fonetik ini lebih concern-nya ke suara bahasa. Nah, untuk fonologi, nah itu gimana cara suara digunakan dalam bahasa individunya. Sementara untuk morfologinya ini struktur dalam katanya. Nah, dan sinteks ini lebih struktur presnya sih, dan sentence dan semantik ini lebih ke arah pengertiannya. Untuk bisa ini enggak ya, tolong ya, itu yang aneh dapat. Ya, izin menambahkan kurang lebih ya seperti itu. Ruang lingkup dari linguistik itu luas dan besar. Kemudian seperti yang tadi lah dari penjelasan sebelumnya, di part sebelumnya itu yang kayak perbedaan dari linguistik dengan traditional grammar. Linguistik itu cakupannya lebih luas. Kemudian kalau misalkan dalam ruang lingkup itu lebih besar lagi. Jadi kayak dari di sini kan ada and it's cover a wide range of field and topics. Jadi bidang dengan bentuk ruang lingkup linguistik itu lebih banyak. Ini untuk bentuknya itu seperti sounds of language phonology, kemudian ada morfologi, kemudian ada syntax dan semantics. Itu bentuk dari lingkup linguistik. Sedangkan dari bidangnya itu bisa dari sosial di masyarakat seperti sosiologi, sosiolinguistik, kemudian ada psikolinguistik, ada antropolinguistik, dan lain sebagainya. Jadi cakupan dari materi linguistik ini luas karena membahas tentang ilmu bahasa. Jadi kembali ke fungsi bahasa itu sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, ini sebenarnya banyak sih. Ya, ini linguistik ini banyak cabangnya. Cuman kan kami yang dipresentasikan apakah itu linguistik itu belum sampai sejauh
nyampe sintaks misalkan kan ya area fonologi gitu ya kan. Ya. Nah, untuk itu sementara ada yang ingin ditanyakan dulu. Siapa tahu masih ada yang bingung. Halo. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan teman-teman sekalian. Izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Diana Lestari. Izin bertanya. In point 4, how does differ linguistic from traditional grammar? Can you make a simple explanation? Point 4. Can you make simple explanation about that? About that point. Oke. Arif. Ya. Poin ke-4 yang how does linguistic. Ya. Ini mungkin pertanyaannya kami simpan dulu ya. Untuk yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan biar jawabnya sekalian. Izin bertanya. Ya, silahkan. Bella Rizky Marentika Al-Mukarromah. Aku di sini mau nanya, kan katanya ruang lingkup linguistik itu luas ya. Terus itu boleh tahu nggak apa sih manfaat kita mempelajari linguistik ini dalam berbahasa? Mungkin itu saja pertanyaannya. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke. 2. Ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum, izin bertanya. Silahkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. I kind of interesting about this language. As we know, there are so many different forms language test. Banyak bahasa yang kita tahu. There are so many form of language. Sanskrit, another languages. My question is, bagaimana dan mengapa bahasa itu dapat berkembang dengan berbagai macam bentuknya? Kenapa ada begitu banyak bahasa di dunia ini? I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang pengen tambah lagi, kita boleh nggak ya batasin pertanyaan? Nggak boleh kan? Halo? Terserah silahkan. Mau sesi 1 atau 2, dipersilahkan oleh host. Ya udah, berarti lanjut aja biar sekalian. Ya udah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi dipersilahkan. Hello. My name is Octavia Pratiwi. I want to ask you, is sign language also included in linguistic study? Thank you very much. That's my question. What is that? Apa tadi? Bisa? Is sign language also included in linguistic study? Oke.
Gimana, Arya? Dap dapat ini nggak? Kurang jelas soalnya, Arya. Ya cek. Jelas soalnya tadi. Iya. Oh, Putus-putus cuy. Maaf. is sign language also included in study of linguistic studies. Can you hear me? In kind Yes. language ya. In kind language also included in linguistic study. Maaf, tadi aku gak denger yang di awal lah, tapi dari included sampai setelah itu kedengar. Halo? Gimana ya? Ini untuk Okta diketik aja di apa? Di apa nih? Di chat Di chat. Zoom. Ya ada yang inilah terakhir. Bukan terakhir sih. Saya mau tanya. Ya, Eti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tianjar Sari, izin bertanya. Ya, kan materinya membahas tentang kebahasaan. Ya, misalnya mohon maaf sebelumnya. Seperti tunarunggu nih ya, dia kan maaf, nggak bisa mendengar gitu istilahnya. Apakah mereka paham sama yang kita omongin saat kita berbicara dengannya tanpa menggunakan bahasa isyarat? Oke. Siap. Terima kasih. Iya, makasih. Ya udah, ini kami tutup sebentar dulu ya untuk memberi kami berpikir dulu. Oke, Okta, terima kasih. Jadi Pak, maaf, permisi, Pak. Permisi, ada bapaknya kan, Pak? Maaf, Pak. Ada dari. Lanjutin aja nggak apa-apa. Bapaknya nyimak. Enggak, ini waktunya udah mau ini 6 menitan lagi. Ya pasti bakal keluar nanti. Bakal keluar pindah lagi berarti dari Zoom. Kalau nggak buat room baru aja. Kalau habis ini keluar. Iya udah. Nanti habis waktu ini aja dibuat baru lagi. Maaf banget ya, Pak. Pengguna free, Pak.
Oke, ya, Arya. Ya. Ini aku jawab dulu ya. Hadir. Aku jawab dulu ya pertanyaan. Mau dijawab di sini atau di ini di room baru? Iya, mau kalian. Takutnya kepotong. Iya, mau kalian gimana? Semua mau dijawab di room baru apa? Kayaknya room baru aja deh biar kamu orang ini dulu nyari dulu biar nggak potong. Iya. Ya udah, berarti ini gua stop share ya. Ini ku stop saya stop share ya. Oke, dimatikan. Sama recordnya juga dimatikan ya. Terima kasih. Udah aku record. Oke. Jadi saya pengen jawab pertanyaan Eti Anjersari. Ada Eti nggak di sini? Halo, ada Eti nggak? Eka. Oh, udah ada. Eti. Ya. Saya pengen jawab, Eti. Pertanyaan kamu. Ya, katanya gimana cara kita bahasa ini tuh tunarungu ya, tunarungu tanpa memakai bahasa isyarat ya. Kalau kataku, menurutku sih nggak bakal bisa juga lah, soalnya kan tunarungu kan udah nggak bisa denger lagi ya, cuman ya untuk sekedar melihat bisa deh, kecuali kalau untuk kita bicara ya mau ya harus pakai bahasa isyarat atau nggak nulis di buku tunjukin ke orang yang tunarungu. Kalau menurutku sih gimana? Berarti, gimana? Ya, jadi menurutku gini, orang tunarungu kan nggak bisa denger kan? Katamu nggak tanpa pakai bahasa isyarat. Ya, aslinya ya jatuhnya ya nggak bisa lah. Jadinya malah bingung kalau dia bisa lihat ya, paling kita ngomong kan nggak denger tuh ya Pak. Paling ya kalau kita sih ya nulis di buku lah apa katanya itu, apa yang pengen kita omongin, nanti dia ngomong. Walaupun kita ngucapinnya udah jelas gitu, mulut kita nih ngomonginnya udah jelas gitu, dia nggak akan paham juga gitu. Iya pasti paham. Iya namanya ya tunarungu ya. Kalau ngomong sejelas ya emang dia bisa dengar. Nggak pernah nyoba emangnya. Ya. Nggak gini loh, Rit, maksudnya. Kan dia nggak bisa denger nih ya. Ya. Mohon maaf, dia kan nggak bisa denger. Tapi kan pasti dia paham gitu loh. Paham apa nggak sama apa yang kita ucapin gitu loh. Kayak misalnya makan. Nah, kita kan ngomongnya mulut kita nih jelas. Dia paham nggak? Gitu. Bahasa mulut ya. Itu kalau kataku tergantung sih dari... Itu tergantung sih dari orang yang orang yang tunarungu sendiri itu sih. Gimana, Arya? Halo? Arya? Iya, hadir. Nah, benar nggak kata itu tergantung nggak sih dari orang tunarungunya itu? Iya kan? Gerakan mulut dia main dah. Ya, izin menambahkan ya. Kalau menurut
Kalau menurut saya, Mm-mm. ini untuk yang teman-teman yang lain yang ingin menambahkan dipersilahkan. Menurut saya, apakah tunarungu itu bisa paham dengan apa yang kita katakan ya kan, tanpa kita ngasih tahu isyaratnya gitu kan. Kalau menurut saya sih ya benar kata Arif, tergantung dari si, mohon maaf, orang yang tunarungu tersebut. Kalau misalkan dia paham dengan apa yang kita omongin tanpa ngasih isyarat, dia bisa paham gitu. Kalau misalkan, tapi masih banyak juga orang tunarungu yang sulit paham tanpa dikasih isyarat gitu loh. Karena mereka kan tunarungu itu kan nggak bisa dengar, cuma dengan nggak bisa ngomong kan. Jadi mereka tuh membaca mulut tuh mungkin agak sulit, jadi butuh isyarat yang mereka pahamin. Mungkin itu. Mungkin ada dari yang lain, teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya jatuhnya ya ente ya kamu seneng mulut. Bibir dibelakin. Ya, ada yang ditambahin? Ada yang ingin menambahkan? Ya. Gantian dulu kita diskusinya. Boleh ya? Boleh, Pak. Maaf ya, Pak. Oke, teman-teman di off mic saja dulu, biar suaranya tidak bertabrakan ya. Sebentar, Pak. Sabar. Ya, hari ini kan kita membahas permukaan atau mukadimah tentang apa itu ilmu bahasa. Jadi sebetulnya ya yang sudah lama kita tahu bahwa bahasa itu alat komunikasi. Lepas dari jenis alat komunikasinya itu seperti apa, itu banyak macamnya. Matematika itu alat komunikasi, cuma wujudnya angka. Hewan itu berkomunikasi, tapi dengan cara komunikasi mereka. Nah, kita membahas bahasa sebagai alat komunikasi, dan kemudian di sini alat komunikasi itu ternyata sifatnya suka-suka. Gitu. Ini mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi apa sih itu sebetulnya ya suka-suka kita gitu. Iya, kita menciptakan ya. Maaf Pak, saya mau nanya Pak. Kalau misalkan bahasanya kaku gimana tuh Pak? Bahasanya apa? Bahasanya kaku gitu kan, katanya kan bahasa suka-suka tuh. Iya, nanti kita akan diskusi ke sana ya. Nanti teman-teman bisa saja langsung komen di kolom chat ya. Jadi nanti sambil saya diskusi, menerangkan, saya memerhatikan pertanyaan kalian lewat chat supaya tidak tabrakan. Siap, Pak. Oke. Nah, apa itu yang sebetulnya suka-suka? Ya suka-suka kita. Emang sebetulnya Arya tahu kenapa wujud yang Arya lihat di depan Arya itu dijadikan dan kita sepakat bahwa itu namanya bangku. Arya, Dian, Saskia, dan teman-teman di sini sepakat, oh itu namanya bangku. Bangku adalah alat untuk begini. Nah, itu yang dinamakan suka-suka. Terus kalau misalnya saya ingin menyebutkan kursi itu dengan kata yang baru dan berbeda, misalnya saya sebut saja, saya ganti saja bangku itu menjadi meja, boleh asal bersepakat. Ya udah, hari ini kelas ini bersepakat bahwa Dewi, Saskia, Arya, Diana itu sepakat kalau kita menunjuk satu objek barang itu, kita bilang meja ya. Nah, nanti kontradiktif. Kelas ini bertemu dengan kelas yang lain, yang punya kesepakatan lain. Kelas sebelumnya bilang itu bangku, enggak, di sini meja.
Itu kenapa lahirlah yang namanya ragam bahasa. Objeknya sama toh? Sama, penutup kepala. Ada yang ngomongin istilahnya kerudung karena lingkungan di situ sepakat ini namanya kerudung ya, oke. Hijab, oke. Jilbab, oke. Nah, kita itu hari-hari ini berdebat persoalan kata doang, padahal intinya sama. Nah, kita jadi kayak anak TK berdebat persoalan, oh enggak ini hijab, oh enggak ini jilbab, beda dong hijab sama jilbab. Padahal yang diberantemin sama wujudnya, fungsinya sama. Itulah apa ya, kata yang bersifat suka-suka kita. Misalnya Saskia punya perumpamaan sendiri di dalam ruang ranah keluarganya dengan Arya yang punya ranah bahasa di keluarganya yang berbeda. Misalnya, ada salah satu teman saya yang kalau dengan ayah dan ibunya itu manggilnya gue lu aja. Gue mau berangkat kuliah dulu, nah, biasa itu. Dan saya kaget karena tidak berterima. Kalau saya ngomong dengan orang tua saya kok kayaknya nggak sopan ya. Gitu. Oke, itu pemaknaan. Nah, yang kedua, saya memberikan contoh istilah dalam bahasa Inggris. Sebelum saya memberikan contoh istilah dalam bahasa Inggris, itu kenapa di slide tadi atau di buku, di teori, bahasa itu tidak bisa dipisahkan oleh budaya. Semakin banyak ragam budaya, semakin banyak kata baru lahir. Coba kita lihat ya. Di Amerika sana, kalau kita tunjuk satu objek, itu namanya mereka itu rice. Satu kata doang. Mau apapun bentuknya rice. Pergilah satu orang yang dari Amerika atau ya bule di sana pergi ke Indonesia dengan budaya beragam. Ini barang kamu sebut apa? Kalau ini nasi kuning, loh ini lontong. Ini bubur ayam. Wah, kalau di saya ini rice semua. Iya, bahan bakunya rice. Nah, ragam itu yang menentukan itu budaya. Nasi kuning, nasi uduk, nasi apalagi bubur ayam. Gitu kan? Nah, itu yang mempengaruhi kenapa banyak muncul kata baru, istilah baru lagi karena budaya. Oke, kita pergi ke daerah barat sana. Ada budaya menyatukan dua waktu makan. Kita nggak ada, kita ada. Misalnya sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kita biasanya ada 3 itu ya. Nah, di budaya di sana ada yang namanya breakfast and lunch. Saking sibuknya, mereka muncullah kebiasaan baru yang namanya brunch, breakfast and lunch, menggabungkan antara sarapan pagi dan makan siang. Kita juga ada anak-anak kos, tapi kan kalau kita kan sedang berjuang ya, karena duit. Kalau mereka karena sibuk nyari duit. Kalau kita ini emang karena kekurangan duit, makanya dihemat gitu kan. Ya ada juga budaya kayak begitu, tapi itu kan di kelompok yang khusus ya. Karena saya juga pernah ngekos gitu ya, waduh ini duit kurang berapa begitu kan, makan siang belum, makan malam belum, ya udah makan sore aja sekalian digabung. Gitu. Nah, ada muncul istilah kata brunch itu karena budaya mereka mumpuni untuk menciptakan istilah itu. Oke, kita kembali lagi ke rumah kita. Kita ini terbiasa dengan sifatnya konsumtif
Tahu konsumtif ibarat makan itu dimakan terus tanpa diteliti ini jenis makanannya apa, ini makanannya ada racun atau enggak, kita makan terus. Bahasa itu sama seperti itu. Kamu pernah menganalisis kenapa kata lebih itu jadi lebay? Kalian konsumsi aja terus. Supaya apa? Supaya lebih tren. Nggak ketinggalan zaman. Kata santai jadi santuy, wah biar terasa gaul. Sementara kalian ini masyarakat bahasa yang tidak hanya mengonsumsi, tetapi menganalisis. Waduh, ini kira-kira kenapa ya kok bisa kata santai digeser sedikit hurufnya, nanti kita bicara mikrolinguistik namanya itu, hurufnya menjadi banyak dan pelafalannya menjadi santuy, kata lebih menjadi lebay. Ada apa ini, fenomena bahasa apa lagi ini? Nah, teman-teman ini adalah masyarakat bahasa yang justru saya membuka pikiran teman-teman di sini untuk tidak hanya mengonsumsi donat, tetapi donat itu juga ditanya, ini isinya racun atau enggak, bergizi atau enggak. Setidaknya setelah saya makan, saya tahulah ingredients-nya itu apa aja bahannya. Oh, ini makan donat tiap hari itu nggak baik buat kesehatan. Itu makanya naik levelnya. Sama dengan bagaimana kita mengonsumsi kata baru. Nah, bergeser sedikit sambil saya melihat di sini di kolom chat, kalau misalnya takut lupa mau nanya tentang itu, ya di kolom chat, nanti kita diskusi lagi. Nah, yang kedua, ilmu linguistik itu dibagi dua ranahnya. Linguistik mikro dan linguistik makro. Kalau linguistik mikro itu hanya teori. Belajar tentang teori. Yang sebetulnya tidak ada fenomena bahasa di lapangan sosial, masyarakat, segala macam itu tidak ada. Itu hanya teori. Apa sih secara mikro, secara kecil itu bahasa komponennya apa? Ada fonologi. Fonologi itu apa sih? Phone berarti bunyi. Oh, berarti ilmu tentang bunyi. Kemudian apa lagi? Ada nggak ranahnya itu di masyarakat? Nggak ada karena mikro. Nah, bergeser lagi ke ranah yang makro yang lebih luas. Linguistik apa yang di ranahnya makro? Ada psikolinguistik, ada sosiolinguistik, dan yang lain-lainnya. Nah, itu yang akan menarik bagi saya untuk kita diskusikan, terus kita bahas, kita ngobrol-ngobrol tentang itu, karena fenomena bahasa dalam keseharian kita terletak di makro. Misalnya psikoanalisis atau psikoanalisis ya. Psikolinguistics itu penggabungan interdisipliner namanya, penggabungan antara dua ilmu, linguistik. Keilmuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada gabungannya. Kalau saya ingin melihat bahasa secara kejiwaan bisa nggak bisa. Ilmunya namanya psikolinguistik. Kalau saya mau melihat fenomena bahasa di dalam masyarakat bisa nggak? Karena kan masyarakat itu juga pakai alat komunikasi bahasa. Oh bisa. Nama ilmunya apa? Sosiolinguistik. Kemudian kalau misalnya saya mau melihat dari ranah hukum, oh bisa. Itu dari sisi forensik. Apa itu forensik? Forensik itu menggali kebenaran. Nah, misalnya ada salah satu kasus A, kemudian kalian mencari bukti, namanya bukti non-verbal. Misalnya di situ ada salah satu, misalnya teman kita namanya Arya dipukul orang, bukti non-verbalnya apa? Oh, itu pipinya lebam, bajunya sobek. Nah, itu bukti, alat bukti. Nah, bahasa
punya peran sendiri untuk menggali informasi. Namanya apa? Namanya verbal. Bagaimana kita menganalisis kebenaran untuk mencari kebenaran lewat verbal? Bisa. Kita lihat komunikasi antara korban dan tersangka. Bagaimana? Ada ancamankah? Bagaimana kita melihat bahwa kata itu adalah sebuah ancaman? Nah, itu ilmu bahasa. Psikoanalisis sama. Sosiolinguistik juga sama. Nah, kata dalam bahasa Indonesia yang remeh-temeh tadi dalam keseharian kita yang saya kasih ke kalian semua sebagai contoh tadi, itu ranahnya sosio. Di ranah sosial. Jadi, mungkin teman-teman di sini sudah dengar cerita saya ya. Jadi, suatu ketika saya pergi ke kafe dengan teman saya, ngopi. Kemudian ada teman-teman di depan saya itu, ada tetangga saya istilahnya, dia juga berkunjung di kafe yang sama, sebaya kalian, seumur kalian. Salah satu temannya itu bilang, geser. Makna geser itu, di alam pikiran saya, ini mungkin maksudnya teman satunya ini kesempitan duduknya. Meminta teman sebelahnya untuk bergeser gitu kan supaya agak lega. Tetapi saya perhatikan kok ini mau bangku semana lagi panjangnya, lebarnya, orang itu sudah lebar gitu. Nah, 5 menit kemudian tiba-tiba saya lihat mereka berempat sudah pergi. Nah, itu saya analisis karena saya masyarakat bahasa, saya menganalisis, oh ini ada fenomena baru ini sepertinya. Ternyata kata geser itu pindah kafe. Pindah tempat tongkrongan. Itu kemudian saya baru tahu bahwa anak-anak muda sekarang kalau misalnya mau kemana, geser yuk, bete. Oh ternyata geser itu pindah tongkrongan. Nah itu ranahnya sosio. Apakah itu sifat bahasa? Ya suka-suka kelompok mereka. Gua mau bilang bahwa pindah kafe, pindah tempat tongkrongan atau pulang itu geser. Ya suka-suka mereka, kelompok mereka. Dengan resiko apa? Kelompok lain ada gap ya di situ. Kelompok lain tidak mengerti seperti saya. Sama dengan kalian pakai bahasa santuy. Apakah kakek nenek kalian tahu kata itu? Karena kelompoknya tidak tahu, kelompoknya beda kan, nggak akan tahu. Nah, kembali lagi ke sifat arbitrer tadi, suka-suka si Arya mau bilang apa gitu, mau mengistilahkan apa. Nah, ranahnya makro itu juga ada fenomena yang sekarang mencampur adukan bahasa. Kenapa sih ini orang-orang suka sekali ketika ngobrol mencampur-campurkan istilah bahasa Inggris? Banyak variabelnya yang saya teliti. Yang pertama, kelas sosial. Misalnya Arya dengan Roni ngobrol satu sama lain, disisipkan istilah-istilah bahasa Inggris. Kayak anak-anak Jaksel itu. Strata sosial mereka naik. Wah, ini orang kota, modern, pintar, begitu kan? Kalau mahasiswa ngelihat dosennya pakai bahasa Indonesia, wah ini Mr. Rido ini pakai bahasa Indonesia berarti dosennya ya ilmunya cetek lah. Masih tertipu dengan hal-hal yang begitu. Tetapi ketika misalnya ada salah satu dosen kita full 1,5 jam pakai bahasa Inggris, lepas dari mahasiswanya bengong, nggak ngerti atau apa, yang penting saya riak dulu dong katanya kan. Saya pamer dulu. Biar kelas sosialnya tinggi. Oh berarti Mr. Rido sama Mr. B pinteran Mr. B karena dia bahasa Inggrisnya bagus. Nah, fenomena bahasa muncul lagi ternyata kelas sosial itu juga ditentukan oleh apa yang dikeluarkan jenis bahasa itu. Kalau Roni pakai bahasa Indonesia dengan logat daerah itu ditertawakan toh.
Kalau misalnya Roni pakai bahasa Inggris nanya alamat dengan logat Jawa, itu pasti ditertawakan. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kenapa harus ditertawakan? Karena pasti perspektif orang itu bilang itu kampungan. Misalnya Chandra bilang, nanya ke misalnya Mr. Satria, Mr. Satria, where do you live? Itu pakai aksen Jawa, itu pasti diketawain. Wah, ini kamu dari kampung ya? So what kalau dari kampung? Kita harus melihat tuh, coba bayangin orang India. Kita lihat tuh, bagaimana nasionalismenya orang Prancis. Orang India, their own English. Orang Malaysia, their own English. Orang Singapura, their own English. Pakai bahasanya, versinya. Jadi kalau misalnya Chandra mau ngomong bahasa Inggris, dan kemudiannya R-nya tebal, bilang saja Chandra, ini khas saya, emang kenapa? Emang bahasa Inggris punya kamu? Begitu. This is my own English. So what? Jadi jangan semuanya itu kita secara bahasa saja, tidak ada identitas. Saya melihat Chandra seperti orang London. Ini identitas Chandra ini orang mana sih? Terjajah deh kayaknya. Saya ngelihat Arya aksennya American. Ini Arya ini lupa pulang kampung. Dia lupa bahwa dia itu lahir di Nusantara. Seharusnya PR Arya itu berbahasa Inggris ala Nusantara. Kalau kita itu kan tertipu dengan hal-hal itu. Nah, itu bagian dari fenomena bahasa yang kita bisa bahas di sosiolinguistik. Kita itu kan kadang-kadang terkesima ya. Kalau misalnya ada salah satu teman kita di sini, misalnya alif sama ainnya itu, wah fasih benar. Wah ini pasti masuk surga ini, bau-baunya udah ada. Pokoknya harus kayak Arab kita. Pokoknya kita harus kayak Amerika. Pokoknya kita harus kayak British. Terus kita harus jadi diri kita kapan? Nah, itu kritik bahasa namanya discourse analysis. Jadi analisis wacana kritis namanya. Jadi kita menghajar semua orang yang nggak punya identitas. Ya kan? Kita Jawa, kita Nusantara, kalau hitam-hitam aja lah. Nggak usah pakai pemutih, kalau nggak jadi bule sana pergi dari Nusantara, kan gitu. Kayak kelihatan dijajah gitu, kulit aja dijajah. Bahasa pun kita dijajah. Itu namanya linguistic imperialism namanya. Itu teorinya Robert Philipson. Jadi penjajahan bahasa itu ada di situ. Wah itu asik itu kita diskusikan. Bagaimana kita memang dari awal sampai terakhir sekarang ini memang terjajah. Sampai kemudian anak Jaksel itu mencampur-campurkan. Bisa nggak kita menganalisis pakai campur-campur bahasa gitu, Sir? Bisa. Bisa dijadikan skripsi, itu namanya switching code sama mixing code. Jadi campur kode, campur alih bahasa. Jadi kita di fenomena bahasa ini semua terjajah ya. Ya jangankan bahasa gitu yang mau seperti bule. Di Perancis itu, jadi salah satu teman saya cerita, ketika dia ngomong bahasa Inggris untuk menanyakan alamat, apa kata orang Perancis setempat di sana? Kamu mau bayar berapa saya ngomong bahasa Inggris? Nanti saya ngomong bahasa Inggris. Kalau mau, saya punya bahasa sendiri, bahasa Perancis. Nah, kalau di sini si Chandra, kebetulan rumahnya di tempat pariwisata, datang bule, nanya alamat, berani nggak kayak orang Perancis kayak gitu? Kamu berani bayar berapa? Saya ngomong bahasa Inggris. Kalau nggak, saya jawab pakai bahasa Indonesia. Apalah, kalau perlu saya pakai bahasa Lampung, biar pala kamu pecah gitu kan. Makin pecah kepala kamu pakai bahasa Lampung. Nah, jangankan itu. Ternyata kita memang terjajah di persoalan-persoalan itu. Kalau perlu
Bule itu dideketin, ngomong pakai bahasa Inggris, budaya makan kita tiru. Sekarang itu kan budaya makan kita tiru. Budaya apa yang sudah masuk dan celakanya kita sudah merasakan itu? Budaya apa? Budaya Korea. Dan itu banyak pengaruhnya di bahasa. Saya kelihatannya ngalur ngidul ya ngomongnya. Padahal itu sebetulnya itulah fenomena bahasa sebetulnya. Karena budaya kan, yang saya bilang tadi budaya dengan bahasa itu tidak bisa dipisahkan. Orang berbondong gimana caranya supaya cakep kayak orang Korea. Ya kita punya cakepnya sendiri lah. Kan gitu. Kita berbondong-bondong gimana caranya foto sama bule. Supaya apa? Strata sosial kita di Instagram naik. Wih, pinter ya. Temennya bule. Nah, kan naik strata sosialnya. Padahal cuma nebeng-nebeng ngemis sama bule. Foto sih. Bukan temen aslinya. Kalau bisa, si Arya ngomong, lu kalau mau foto sama gua bule sini. Kalau gua ogah foto sama lu. Gitu dong. Jadi agak jagoan dikit. Ini ada burger nggak? Nggak ada, adanya seruit. Mau makan, enggak. Udah lu kelaparan lu sono. Giliran gue, lu suruh makan burger, makan Kentucky, makan yang lain-lain, budaya lu serap ke sini. Giliran budaya gue, lu nggak mau gitu. Nah itu semua adalah kita itu belum selesai perangnya. Kalau perang senjata selesai. Perang ideologi, perang bahasa. Mana bahasa yang dominan? Nah, masyarakat bahasa adalah seperti kalian. Pengguna bahasa, masyarakat bahasa, dan pemerhati bahasa. Ini teman-teman di kelas ini. Teman-teman saya di kelas ini adalah pemerhati bahasa yang harus kritis. Jadi teman-teman saya yang sudah kenal saya, wah jangan sampai malu-maluin saya itu. Misalnya tahu-tahu si Eti ke Gap gitu kan, foto sama bule, ternyata si Eti yang memohon-mohon untuk foto sama bule. Waduh, jangan temenan sama Mr. Rido berarti. Berarti Eti terjajah kan gitu. Ini umpama loh Eti, jangan ngambek ya. Misalnya Nuflihin juga sudah punya karakter. Kalau mau belajar bahasa Inggris, saya ilmunya ya, bukan logatnya. Kalau logatnya, biar saya cari sendiri. Mau pakai logat Sunda kayak, mau pakai logat Nusantara yang mana kayak. Harus kayak begitu, Surya Adam. Oke ya, sepakat ya. Supaya di situ kita kelihatan bahwa kita itu kritis terhadap bahasa. Selama ini kan kita didoktrin. Semester 1, pronunciation. Ini apa? Book, oh salah, yang benar book, harus kayak bule, kalau nggak kena marah sama dosennya. Gimana sih? Ya lidah Jawa kok ya biarin, punya karakteristik bahasa Inggris sendiri. Ini dosennya marah-marah gitu. Nah itu kita kadang-kadang juga jangankan teman-teman, dosen seperti saya juga masih tertipu. Masih terjajah. Nah, ini PR kita semua dari atas kalangan profesor sampai kalangan adik-adik kita. Bahwa kita semua punya PR yang besar untuk memajukan bahasa kita sendiri. Yang pertama, logat bahasa Inggris dengan bahasa kita sendiri, dengan logat kita sendiri. Bahasa Indonesia yang kita perkuat. Kata santai jadi santuy itu itu akan mengikiskan. Nanti nggak tahu ya, nanti anak cucu kita itu sudah nggak ada kata santai lagi. Santai aja, santai itu apa artinya? Saking sudah nggak ada lagi kata santai zaman 2040 nanti. Siapa penciptanya? Ya kalian-kalian ini. Jadi tidak heritage, tahu heritage? Apa namanya? Tidak ada warisan budaya dan bahasa yang original nanti anak cucu kita hanya karena sok gaul.
Gitu ya kira-kira ya. Kalau ini kan kebetulan kan namanya ini ya Nusantara semua, merdeka lah orang tua yang memberikan nama Arif, Chandra, Roni. Wah itu Indonesia banget. Yang menyesal saya, kenapa orang tua saya memberikan nama Arab, terjajah betul. Namanya siapa? Rela. Kenapa nggak rela aja gitu loh ya? Indonesia banget gitu. Jadi kalau saya ke Tanah Suci belum orang-orang sana belum ketemu saya, ini Ridho Khalid, wah ini pasti tetangga saya ini di Arab gitu kan. Ternyata orang Indonesia. Karena namanya Arab banget gitu kan. Nah dari segi nama saja kita terjajah tuh Chandra, gimana tuh? PR kan, PR banget. Nah mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini kalian nyambung ya. Ya doa saya sih diskusi ini asik gitu. Ya saya berdoa untuk itu ya. Saya husnuzon saja ya. Mudah-mudahan Surya Adam itu mukanya muka ngerti gitu ya, bukan muka nggak ngerti. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, oh ini saya sudah menyilahkan kalian untuk di kolom chat juga nggak ada ya. Mungkin diskusi saya menjenuhkan ya, tapi mudah-mudahan enggak. Ada contoh-contoh lain yang unik yang menurut kebahasaan kita juga ternyata, misalnya si Ika gitu kan. Ika punya anak nanti suatu ketika. Diberi nama Raudhatul Jannah. Tetangganya pasti, Masya Allah, luar biasa ya. Kan gitu pasti ya. Gitu pasti. Sosial kita begitu. Terus Mr. Ridho punya anak putri. Diberi nama. Siapa namanya Ridho? Oh, anak kedua saya ini namanya Taman Surga. Ya Allah, ini kok ngasih nama, kok main-main. Padahal intinya sama. Nah itulah kita kadang-kadang secara simbolik juga kadang-kadang tidak bisa membedakan isi dengan simbolnya. Raudhatul Jannah mah sama, atuh kan sama. Kan? Kenapa kalau misalnya Raudhatul Jannah subhanallah, kalau misalnya saya beri nama taman, ini Ridho ngasih nama anak kok main-main. Loh kok main-main? Hanya persoalan bahasa. Coba bayangin tuh masyarakat kita. Dari nama saja, udah kita bisa banyak ngobrol diskusi. Dari nama tok, belum yang lain-lain. Ya open mic, silakan. Apa? Apa? Masih lucu tadi si Bapak. Apa? Halo? Iya, monggo. Oh. Jadi bahasa suka-suka ini contohnya kayak sini jarinya sokin. Itu bener nggak, Pak? Halo? Ya, itulah maksud saya supaya teman-teman juga berpikir bahwa saya sebagai dosen tidak hanya memberikan ilmu di atas kertas. Saya cerita tadi itulah fakta kebahasaan dalam masyarakat yang kalian harus tahu. Harus tahu. Sekarang ini kan kenapa kita ini saling berantem, dikit-dikit beda berantem? Iya karena kita itu terlanjur hafalan. Pelajaran agama apa? Hafalan. Coba berapa nabinya? Coba rukun Islam ada berapa? Coba hafalin. Setelah hafalin, dia mencuri nggak ada masalah. Yang penting hafal.
Nah, itu akibatnya sama dengan makanya saya mendobrak gaya belajar saya ke teman-teman. Kalau saya hafal-hafalan aja, oh ini artinya ini. Sosiolinguistik artinya ini, udah selesai. Ketika kamu terjun ke masyarakat, nggak ada yang tahu kalian bahwa masyarakat itu semua problem bahasa banyak. Nah, kira-kira begitulah ya. Supaya kalian juga paham kenapa saya itu malah justru memberikan contoh real gitu. Oke, Pak. Saya nggak teori orangnya. Oke lah teori ya. Selesai di teori, tetapi kita harus tahu masalah kita sekarang ini apa dalam ranah bahasa. Karena kita tidak ingin mengulang lagi pelajaran agama, hafalan, doktrin. Yang penting hafal Al-Fatihah. Mau lu hafal jalan yang lurus, kalau lu agak belok-belok nggak apa-apa, yang penting hafal, kan gitu. Padahal tiap hari minta jalan yang lurus, tapi tiap hari belok terus. Ya gimana hafalan? Nah, itu kenapa saya berusaha untuk mendobrak. Mohon maaf jika misalnya cara ngajar saya tidak biasa. Saya mohon maaf. Tujuan saya baik supaya kalian itu minimal ada pemantik atau terkaget-kaget. Oh iya juga ya. Oh nanti minggu depan saya mau nanya ini tentang bahasa deh. Siapa tahu bermanfaat. Dan yang terakhir saya ingin menjelaskan tentang lahirnya kata, munculnya kata, semua suci. Nggak ada itu kata, oh ini kata buruk, ini kata baik, oh nggak ada. Yang membuat kata itu buruk adalah konteks. Nanti belajar tentang pragmatik, kayak misalnya saya bilang sama Aulia Ayu, bilang panas juga ya gitu. Aulia Ayu kemudian membuka jendela atau membuka pintu, itu namanya ilmu pragmatik. Padahal saya secara tidak langsung tidak menyuruh Aulia untuk buka dong pintunya. Tetapi ketika saya mengipas-ngipas telapak tangan saya, Aulia sudah ngeh, oh ini komunikasi pragmatik. Mungkin kepanasan, saya buka jendelanya. Nah gitu. Nah kembali lagi, semua pada konteks. Kalau konteksnya buruk, kata itu menjadi buruk. Apa salahnya anjing? Apa kotornya kata anjing itu? Ya anjing kita yang nyiptain sendiri kata itu. Bisa aja kita ciptain itu namanya kucing. Karena kesepakatan saja seluruh masyarakat bilang bahwa binatang itu namanya anjing. Kata anjing itu jadi kotor. Ya kalian yang buat sendiri dalam konteks apa? Ya konteks mencaci. Kata gue, lu itu kasar. Oh nggak bisa, sesuai konteks dulu. Chandra dengan Octavia dulu ketika ospek pertama kali kenal, pasti ngomongnya aku kamu. Kamu dari mana? Dari A. Oh saya dari B. Oh iya. Awalnya halus kayak begitu, pakai aku kamu. Kalau sudah akrab, pakai gue, lu, pakai woi. Woi kuliah nggak lu? Kasar nggak? Nggak kasar, itu konteks keakraban. Kecuali Octavia bilang, woi gue mau kuliah. Ngomong sama orang tua, wah kamu dicoret di kakak kamu, langsung. Nah, bahasa itu konteks ya Chandra ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa, semua bahasa lahir muncul itu suci semuanya. Yang membuat itu menjadi kotor, baik, buruk itu konteks. Begitu ya Arya ya. Nah itu saja yang ingin saya jelaskan ya. Sambil waktunya mungkin 5 menit lagi, monggo kalau misalnya ada pertanyaan sedikit. Mister, maaf sebelumnya, itu untuk yang tadi bertanya itu gimana, Mister? Dijawab
satu-satu atau beberapa aja, Mister? Gimana itu? Gimana? Ya, Yang tadi kan sempat nanya mereka, ya ini jawabnya gimana, Arya? Halo? Maksudnya ini Mister jawabnya gimana? Soalnya waktunya tinggal 5 menit kata Mister tadi. Sama saya waktu share screen juga udah mau habis ini, Pak. Oh ya, gini aja ya, minggu depan. Makanya minggu depan itu diminimalisasi supaya waktunya bisa kita gunakan semaksimal mungkin dengan cara apa? Tidak ada dialog mic, kecuali emang urgent. Jadi audiens ketika pemateri memaparkan materinya, boleh langsung tanya di chat. Oh. Tanya aja langsung di chat banyak-banyak. Supaya apa? Itu membantu saya juga untuk saya melihat di sini pertanyaan nanti saya ulas lagi ketika pemateri sudah selesai. Oh. Tapi kalau bukan chat kan saya bingung. Wah, tadi itu nanya apa? Saya lupa gitu. Kalau di kolom chat, rekam di sini saya baca satu-satu, saya bisa luruskan jawaban dari pemateri. Oke, Pak. Gitu ya. Jadi lebih maksimal. Berarti dari minggu depan lah, Pak, ya. Mulai ya, gitu. Minggu depan kita bisa lebih maksimal lagi. Pak, maaf juga nih Pak. Ini kan pakai Zoom Pak. Saya kan yang di sini jadi hostnya nih, kan nggak bisa lama juga nih Pak. Lama kan bayar pasti. Bayar ininya Pak. Zoom-nya Pak. Halo. Yang gratis itu per 40 menit ya? Iya, per 40 menit. Kalau buka kelas lagi baru 40 menit, yang kedua bayar lagi? Iya, gratis Pak, gratis. Tapi udah lewat itu nggak ini. Oh gitu ya? Oke gitu. Jadi untuk Kosma juga memberikan ini ya, memberikan sinyal untuk Pak 5 menit lagi off gitu. Jadi bisa saling kontrol ya. Nah, minggu depan itu kan sudah tidak ada lagi yang bertabrakan suara penanya sama penjawab. Jadi kita bisa maksimalkan kolom chat supaya juga bisa, kalau misalnya sudah menjawab, dilewatkan saja. Jangan ditanya lagi jelas atau enggak. Nanti open mic lagi. Nanti suaranya hilang lagi. Jadi kalau udah nanya, tanya. Kemudian jawab, terus skip, tanya pertanyaan kedua, terus. Nanti kalau kurang jelas bisa di-chat lagi. Jadi begitu ya. Siap, Pak. Nah, oke ya teman-teman, hari ini begitu saja. Saya juga memohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang kurang berkenan lah ya. Mungkin kaget, mungkin ini dosen apa sih nggak jelas ya. Mungkin kan dalam hati kalian kan kayak begitu. Tapi ya saya nggak apa-apa ya. Biasa itu pertama kali ketemu saya kaget. Kakak-kakak tingkatnya juga begitu. Kemudian juga pada akhirnya waktu udah semester 7, udah akrab sama saya, pada main ke rumah, diskusi, ngopi, segala macam. Nah, saya mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan dari penjelasan saya. Tentu saja niat saya baik. Mudah-mudahan kalian juga berterima. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa lebih asik lagi, lebih maksimal lagi kelasnya, lebih seru lagi ya. Tolong yang presentasi juga punya pemantik cerita yang baru supaya kita ngobrolnya asik gitu. Oke, paling itu aja ya. Mudah-mudahan kita siang ini ngabisin waktu bisa bermanfaat buat saya, buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Thank you, Mister. Terima kasih, Victor. Ini Auta keluar ya nih, Oi. Iya, keluar nggak sih? Keluar. Keluar ya? Ya kalau mau keluar tinggal keluar aja. Ya udah selesai kan? Udah ya? Record.